Pembelajaran konstruktivisme. Halo anak-anak, tahukah kalian apa itu pembelajaran konstruktivisme? Pembelajaran konstruktivisme adalah pendekatan atau model pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan perihal materi pembelajaran konstruktivisme kali ini? Untuk contoh penerapan pembelajaran konstruktivisme di kelas bagaimana ya, Bu? Ibu, apakah ada tokoh yang dikenal dengan teori konstruktivisme? Oke, untuk contoh penerapan pembelajaran konstruktivisme di kelas. Yang pertama ada kerja kelompok, yang kedua ada diskusi kelompok, yang ketiga ada pemecahan masalah berbasis kasus, yang keempat eksperimen, yang kelima penggunaan peta konsep, yang keenam pembelajaran berbasis inquiry, dan yang terakhir ada refleksi diri. Contoh dari kerja kelompok adalah saat kalian sedang mengerjakan tugas dalam suatu kelompok untuk menyusun sebuah tugas dan mempresentasikan hasil tugas kalian. Sama halnya dengan diskusi kelompok, ketika saya sebagai guru meminta kalian untuk mendiskusikan sebuah ide, pendapat, dan pengalaman kalian tentang suatu topik. Pemecahan masalah berbasis kasus maksudnya adalah ketika guru memberikan sebuah studi kasus yang harus dipecahkan oleh siswa dengan cara menganalisis dan mencarikan solusi bersama kelompok. Eksperimen adalah ketika kita mencoba suatu hal yang mungkin belum pernah kita lakukan untuk membangun pemahaman kita pada hal tersebut. Pembuatan peta konsep untuk memvisualisasikan berbagai ide atau konsep dalam suatu topik. Pembelajaran berbasis inquiry maksudnya adalah ketika guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk memicu rasa ingin tahu dan diharap siswa dapat secara aktif merespon dan menjawab sesuai apa yang telah dipahami. Refleksi diri adalah kegiatan merenungkan apa yang telah dipelajari, bagaimana cara siswa memahami pembelajaran tersebut, dan apa yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting dalam teori konstruktivisme meliputi Jean Piaget, Lev Vygotsky, Johann Dewey, Ki Hajar Dewantara. Jean Piaget, psikolog yang berasal dari Swiss ini, dikenal dengan teori perkembangan kognitifnya yang menekankan bagaimana individu membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Konsep-konsep penting Piaget seperti asimilasi, akomodasi, dan tahap-tahap perkembangan kognitif sangat berpengaruh dalam konstruktivisme. Lev Vygotsky, psikolog Soviet ini, mengembangkan teori konstruktivisme sosial yang menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Konsep zona proksimal perkembangan ZPD dan scaffolding dari Vygotsky menyoroti pentingnya bimbingan dan kolaborasi dalam proses belajar. Johann Dewey, filsuf dan pendidik Amerika ini, juga dianggap sebagai salah satu tokoh awal konstruktivisme. Ia menekankan pentingnya pengalaman aktif dan refleksi dalam pembelajaran, serta peran pendidikan dalam masyarakat demokratis. Dewey percaya bahwa pengetahuan muncul dari situasi di mana pengalaman bermakna terjadi. Dan yang terakhir adalah Ki Hajar Dewantara. Tokoh pendidikan Indonesia ini juga memiliki pandangan yang sejalan dengan konstruktivisme, menekankan kesetaraan antara peserta didik dan guru, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, dan pembelajaran yang memerdekakan. Sepertinya cukup sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.